Selamat pagi, Shalom. Pada Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Satu anugerah Tuhan kembali kita dapat mengadakan morning prayer di bulan September, bulan ke-9 di awal minggu dari Sabtu yang pertama tanggal 4 September 2021. Semua karena kebaikan Tuhan, semua pemeliharaan Tuhan, semua bukti Tuhan tidak pernah meninggalkan Dia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita. Dan patut pagi ini kita akan memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita ingin mengerti isi hati Tuhan. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk sama-sama kita masuk di dalam pujian penyembahan, di dalam keintiman dengan Tuhan, di dalam pengagungan kepada Tuhan. Karena sungguh hanya karena kasih Tuhan saja kita boleh hidup sampai hari ini. Kita mulai dengan doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Engkau adakan kembali hari ini untuk kami dapat memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Dan juga kami ingin mendengarkan Tuhan akan isi hati Tuhan kepada kami semua. Tuhan, ini hidup kami. Kami mau bawa segala ucapan syukur kami dengan hati kami yang mengasihi Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Engkau terlebih dahulu yang sudah mengasihi kami, Engkau yang memperlengkapi kami, dan Engkau yang memampukan kami. Hari demi hari kami melewati setiap permasalahan, setiap pergumulan kami dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang hari ini membawa hati kami. Ini kami Tuhan, ini jemaat-Mu Basilea. Engkau mengerti kami, Engkau memahami kami, dan Engkau mengenal kami. Bahkan Engkau tahu persis nama kami masing-masing. Kami mau persembahkan yang terbaik, yang terindah, yang dapat kami berikan kepadamu Yesus. Jadilah kehendak-Mu di tengah ibadah morning prayer pada pagi hari ini. Engkau yang mengurapi, Engkau yang menolong kami. Sehingga kami dapat melakukan pujian penyembahan kami, mendengar firman Tuhan dengan hati kami, mata kami tertuju kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita sama-sama mau mengatakan, kita menyanjung Tuhan di tempat yang maha tinggi, karena Dialah Imam besar agung dalam kehidupan kita.
Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan,
memiliki Engkau Yesus yang peduli atas setiap permasalahan kami, atas kehidupan kami bahkan Tuhan. Engkau yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau yang mengerti apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar kami umat-Mu mengatakan kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk membuat Engkau suka atas kehidupan kami Bapa. Ini hidup kami persembahkan kepadamu Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kita tahu persis Yesus Allah yang beserta dengan kita. Hari ini ada dimanapun saudara berada. Di dalam mungkin kejenuhan saudara, di dalam mungkin rasa penat saudara, rasa ketakutan dan kecemasan meliputi saudara. Mungkin ada saudara yang mengalami kelemahan secara tubuh. Ada Yesus, ada Yesus. Panggil nama yang penuh dengan kuasa. Yesus Kristus Tuhan senantiasa ada menyertai kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus
kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini firman-Mu akan diberitakan kepada kami. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Di dalam firman-Mu saja Tuhan kami mendapat kekuatan baru, arahan yang dari Tuhan. Semuanya Tuhan kami dapatkan di dalam firman-Mu. Terima kasih untuk surat cinta-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau merenungkannya, kami mau mendengarkannya Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap dibentuk, ditegur Tuhan, dikuatkan oleh firman-Mu. Dan nama-Mu saja dipermuliakan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, saat ini saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita adalah sesuatu yang kita mesti yakini bahwa saat kita berdoa, saat kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, maka di dalam doa, di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu kita menikmati kehadiran yang luar biasa. Dan di dalam hadiratnya ada kuasa yang besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya ingin menyampaikan satu tema yang mungkin udah sering kita mendengarkannya, yaitu kuasa di dalam doa. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena banyak sekali orang-orang yang saat ini mulai meragukan, sungguhkah di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu memiliki satu kuasa yang besar? Benarkah yang kita doakan, yang kita selama ini panjatkan kepada Tuhan, Tuhan melakukan dan sanggup melakukan dengan ajaib dalam kehidupanku? Banyak hal yang kita mulai meragukan. Orang-orang yang berkata dia orang percaya, orang Kristen, tetapi mulai meragukan kuasa di dalam doa. Dan saat ini mari kita sama-sama melihat hal ini. Ada satu kutipan yang luar biasa yang saya hendak bacakan saat ini kepada kita semua. Dikatakan begini, beberapa orang meminta hanya di mulut saja, tidak dengan kerinduan yang dalam. Beberapa orang meminta untuk kepentingan diri sendiri. Dengan begitu karunia ilahi hanya dimanfaatkan untuk memuaskan nafsu mereka saja. Beberapa orang meminta dengan paksa tanpa ketundukan kepada kehendak Allah. Beberapa orang meminta tanpa iman, tanpa mengharapkan jawaban. Beberapa orang meminta tanpa mau melakukan bagiannya. Beberapa orang meminta hal-hal yang sesungguhnya tidak akan menjadi berkat bagi mereka jika itu benar-benar diberikan. Jika semua di atas ini yang terjadi, maka mereka yang meminta takkan menerimanya. Dari sini kita melihat bahwa ternyata kuasa di dalam doa tidak akan dinikmati oleh orang-orang yang hanya meminta dengan hanya perkataan yang keluar dari mulut, bukan dengan kerinduan yang dalam. Dan tidak akan mengalami kuasa di dalam doa kalau kita meminta hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan juga orang-orang yang meminta dengan paksa sehingga tidak ada ketundukan kepada kehendak Allah. Dan orang yang meminta tanpa iman, tanpa mengharapkan jawaban. Jadi itu hanya ucapan mulut, bunga kata-kata dari mulut kita yang keluar saja. Dan juga orang yang meminta dalam doa tapi tidak mau melakukan bagiannya. Dan juga orang yang meminta hal yang sesungguhnya kalau itu diberikan tidak akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Sehingga Tuhan paling tahu, Tuhan ahlinya bagi kehidupan kita, apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan sama-sama belajar kuasa di dalam doa pada pagi hari ini. Ya, kita melihat satu contoh, seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon mengatakan begini, aku lebih memilih untuk melatih 1 orang untuk berdoa ketimbang 10 orang untuk berkhotbah. Kata-kata ini, kutipan ini sering kali saya kutip di dalam mungkin pertemuan komisi dan yang lainnya, karena itu sangat berkesan di dalam hati saya. Kenapa? Rupanya hamba Tuhan ini, Charles Spurgeon, memiliki satu pemahaman yang luar biasa. Dia berkata bahwa kasih saya deh 1 orang untuk saya latih berdoa, itu lebih baik daripada saya harus melatih 10 orang berkhotbah. Kenapa? Rupanya kalau orang mengerti, dididik 1 orang saja, dididik dengan luar biasa, mengerti dengan cara yang bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, maka itu akan memberikan dampak yang sangat besar.
dampak yang luar biasa. Kenapa? Kalau orang yang mengerti bagaimana dia harus berdoa, membangun hubungan intim dengan Tuhan dengan baik, maka akan terjadi aliran kuasa Tuhan yang dahsyat melalui doa-doa yang dinaikkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau memulai pagi hari ini mengerti sekali bagaimana kita bisa menikmati doa yang memiliki satu kuasa yang besar. Bukan doa yang hanya lahir dari mulut saja, yang kata-kata dengan bunga kata-kata yang begitu mungkin syair manis sekali. Dan juga bukan untuk memuaskan diri kita, juga bukan tanpa iman ya. Kita mau berdoa seperti apakah yang Tuhan inginkan ya. Kita melihat dari satu contoh dari Yakobus. Yakobus menulis ini mengutip kisah dari Nabi Elia di dalam Perjanjian Lama. Yakobus 5 ayat 16b sampai 18 kita baca sama-sama ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kembali saya katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus mengutip ini untuk mengingatkan kita semua yang mungkin merasa, terang aja Tuhan bekerja kepada mereka, kan nabi hebat, mereka superman, mereka orang-orang yang luar biasa. Tetapi dari Yakobus kita mendapat satu gambaran bahwa Elia yang dapat melakukan perkara yang ajaib itu bukan seorang superman. Dia manusia biasa, sama seperti kita. Katakan, Elia sama seperti saya. Ya, Elia sama seperti saya, sama seperti Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jadi bagaimana dong? Kok dia bisa menikmati kuasa Tuhan yang dahsyat? Pada saat dikatakan kepada Ahab tidak akan turun hujan, betul tidak turun hujan. Dan dikatakan 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun tidak turun hujan. Bayangkan perkataannya sungguh-sungguh terjadi pada saat dia menghadap Raja Ahab. Dan dikatakan juga di sini bahwa dia sungguh-sungguh berdoa. Dan rahasianya kita akan melihat sama-sama ya, kenapa ini bisa terjadi. Elia saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan perkataan yang dia sampaikan kepada Raja Ahab, dia pun mengalami masa itu. Bukan berarti dia kemana Elia pergi tiba-tiba ada hujan. Pada saat dia pergi ke tanah Janda Sarfat hujan turun. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat perkataan dikatakan tidak akan turun hujan, dia pun menikmati bagaimana hujan tidak turun menimpa kepadanya. Tapi kuncinya adalah setiap anak Tuhan mungkin sekitarnya mengalami kekeringan. Mungkin sekitarnya mengalami tandus tidak menghasilkan tanahnya. Tetapi orang percaya senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Seperti Elia. Elia mengalami kok. Bukan dia spesial. Dia kemana-mana minta hujan, datang hujan. Nggak hujan, minta nggak hujan, nggak hujan. Dia mengalami saat berkata tidak ada hujan, 3,5 tahun. Betul dia juga menikmati hal itu. 3,5 tahun tanpa hujan yang turun. Dan kemudian tanpa tanah kering tidak menghasilkan. Tuhan pelihara Elia di sungai Kerit. Saat sungai itu mulai habis airnya, Tuhan suruh dipelihara juga di bagaimana dia dapat makanan saat itu ya. Seorang janda Sarfat membuatkan roti kepada Elia. Jadi kita melihat selalu penyertaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan ada dan senantiasa ada. Elia menghadapi 3 jenis kekeringan pada saat itu di bangsa Israel. Kekeringan hasil, tanahnya tandus, saudara, tidak menghasilkan apa-apa. Yang kalau dibilang di dalam kitab Ulangan dikatakan langit sebagai tembaga, buminya itu tanah seperti besi ya, yang tidak menghasilkan apa-apa. Begitu kering, tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari hasil tanah. Kan ada kekeringan yang luar biasa melanda saat itu. Dan juga pada saat itu kekeringan jiwa. Kenapa? Saat itu Ahab dan Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. Dan Obadya di dalam kisahnya 1 Raja-Raja 18 ayat 4 mengatakan
Obadja itu mengambil 100 orang nabi, dipencar 50 di dalam gua, dan dia yang mengurus makanan dan minuman bagi para nabi-nabinya Tuhan. Jadi rupanya kekeringan juga dalam arti apa? Waduh, itu Ahab sama Isabel dalam hal kayak gitu aja berbuat jahat. Nabi-nabi Tuhan dibunuh. Sampai Obadja harus menyingkirkan dan menyembunyikan nabi-nabi Tuhan di dalam gua-gua. 50, ada 100 orang yang dipelihara makan dan minumnya oleh Obadja. Jadi ada kekeringan hasil, kekeringan jiwa dalam arti, aduh, semua dalam ketakutan, dalam kecemasan. Karena Ahab dan Isabel melakukan hal yang jahat, hal yang keji di mata Tuhan. Dan juga kekeringan rohani, bagaimana saat itu maraknya nabi-nabi Baal, ya. Nabi Baal ada 450 orang nabi Baal dan juga 400 orang nabi Asyera di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Jadi kita melihat bahwa ternyata bangsa Israel saat itu rohaninya juga bobrok. Keadaannya hancur. Kenapa? Tidak lagi berharap kepada Tuhan, tidak lagi berseru kepada Allah Yahweh, Allah yang luar biasa dahsyat itu yang memelihara Israel. Tetapi dia berpaling kepada berhala. Sehingga dia memiliki nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Sampai 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Jadi Elia saat itu mengalami kekeringan hasil, kekeringan jiwa, kekeringan rohani. Bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin ya bangsa kita, keadaan di sekitar kita sedang mengalami kekeringan seperti ini. Ada kekeringan hasil, mungkin kita mulai sulit mendapatkan penghasilan setiap bulannya, ya, mengalami sesuatu kekeringan jiwa, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kegundahan bagaimana dengan masa depan, ada kekeringan rohani, mulai bosan dengan ibadah online, nggak lagi mencari hadirat Tuhan, rasanya males, tidak ada komunitas. Saudara, tapi Elia tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Sekalipun di sekitar dia ada kekeringan hasil, kekeringan jiwa, kekeringan rohani, Elia tidak terpengaruh. Kenapa? Elia terus membangun hubungannya dengan Tuhan, tetap di dalam hubungan yang intim dengan Allahnya. Sehingga apa? Pada saat dia mengalami hal yang sama yang dialami oleh orang lain, pemeliharaan Tuhan tetap ada atas Elia. Saudara, jangan khawatir tentang masa depanmu. Ada Tuhan dan tetaplah bangun hubungan intim dengan Tuhan karena sungguh besar kuasa di dalam doa. Dan kita mau melihat ada syarat yang kita harus penuhi di dalam menikmati kuasa doa yang besar. Tadi ayat 16b mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ada dua syarat. Yang pertama, doa orang yang benar. Doa orang yang benar, siapa orang yang benar? Tentunya kita melihat sama-sama di dalam kitab Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada yang benar, seorang pun tidak dikatakan. Tapi bersyukur ayat itu tidak stop di ayat 10 dari Roma 3 ini. Ada ayat yang di bawahnya mengatakan bahwa ayat 24 bahwa orang-orang itu dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus. Jadi kita semua mengalami penebusan dari Yesus Kristus dan kita dibenarkan. Sehingga kita melihat bahwa yang dimaksud dengan doa orang yang benar adalah orang yang dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus. Sehingga saat kita berdoa, kita menyadari betul kalau sampai Tuhan menjawab doa kita bukan karena kita memiliki teknik-teknik doa yang bagus, bukan karena kita tahu jurus A, jurus B, jurus C, bukan. Itu semua semata-mata karena grace, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang benar, itu pun karena Tuhan yang melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga yang Tuhan mau di dalam doa orang yang benar, miliki sikap kerendahan hati, menyadari penuh bahwa saya ada, saya boleh masuk dalam hadirat Tuhan, itu karena Tuhan yang sudah berkorban bagi saya. Saya dapat mendapatkan jawaban-jawaban dari doa-doa saya, mengalami Tuhan di dalam setiap doa-doa yang saya bangun, yang saya membangun hubungan intim dengan Dia. Bukan karena kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus yang dikenakan kepada kita. Sehingga kita dapat berseru kepada Bapa, Aba, ya Bapa. Dia Bapa yang baik,
Yesus ada bersama dengan kita, dan Roh Kudus yang mengajar kita untuk berdoa. Oleh karena itu, doa orang yang benar Tuhan maksudkan untuk kita, mari kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, miliki kerendahan hati, tunduk kepada kehendak Tuhan di dalam doa-doa kita. Bukan mau-maunya kita yang kita bawa, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang kita ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam doa pun kita berdoa sesuai kehendaknya. Dan dikatakan, bukan hanya itu, tapi didoakan dengan yakin. Yakinlah apa yang kita doakan. Yakinlah kepada siapa engkau menghadap. Kepada Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terselami pikirannya dengan kita, Allah yang hikmatnya begitu dalam. Allah yang sanggup melakukan sejuta cara, bermiliar-miliar cara mungkin kalau saya boleh tekankan, untuk menolong kita. Allah yang seperti itu yang kita hampiri. Kenapa kita tidak memiliki keyakinan? Allah yang baik, Allah yang menyediakan masa depan yang penuh pengharapan, Allah yang tahu terbaik apa buat kita, Allah yang mengerti, Allah yang ikut menangis di dalam saat kita menghadapi kelemahan dan tangisan kesedihan. Dia ada bersama dengan kita. Bukankah bersyukur kita memiliki hal pribadi Allah yang luar biasa, sehingga kita bisa berkata, aku datang dengan doa kerendahan hati, dengan keyakinan bahwa aku datang kepada Allah yang hidup, Allah yang mendengar, dan Allah yang melakukan, Allah yang bertindak. Bukan Allah yang pasif, tetapi Allah yang aktif untuk memberikan pertolongan kepada kita semua, untuk mendidik kita semakin kuat dan teguh di dalam doa. Itu dua syaratnya. Dan kita mau melihat kuncinya untuk alami kuasa doa. Ada 3K. Ya, ingat 3K, yaitu apa? Kekuatan doa, konsistensi doa, keberanian doa. Kekuatan doa. Bayangkan, Elia itu doa dia, omongan dia, kata-kata yang dia berikan, itu doa satu orang melawan satu bangsa. Kenapa? Bangsa Israel sudah beralih kepada ilah-ilah, kepada Baal-Baal, kepada berhala. Elia yang berdiri teguh di hadapan Tuhan, dia menaikkan doa kepada Tuhan. Saat waktu itu minta untuk turun api, membakar setiap persembahannya. Dia boleh menantang orang-orang yang menyembah berhala. Nabi-nabi Baal itu disuruh untuk, ayo kamu doa supaya dewamu itu memberikan api untuk turun membakar persembahanmu. Elia pun berdoa, tapi dia doa kepada Allah yang luar biasa, kekuatan yang dahsyat. Dia sendirian, saudara. Saat itu dia menghadapi yang lainnya menolak Tuhan, yang lainnya bukan mengenal Tuhan, yang lainnya beralih kepada ilah-ilah, dewa-dewa, berhala-berhala. Tetapi walaupun sendiri, lihat ada kekuatan di dalam doa, di mana dia tahu persis Allahnya, Yahweh itu Allah yang luar biasa. Dan saat itu disiram katanya ya dengan 4 buyung air, dan terus 3 kali lagi disiram sampai memenuhi parit. Bayangin saudara, mungkin mustahil buat kita untuk menyalakan api ya, karena harus kayu yang kering. Tapi di situ Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan memberikan api membakar hangus persembahan dari Elia. Dan kita melihat di sini ada kekuatan doa. Kekuatan doa, kunci mengalami kekuat di dalam doa. Apa? Kita tetap berharap kepada Tuhan. Kekuatan untuk kita tetap berdoa. Kekuatan untuk kita tahu berharapnya kepada Tuhan. Sekalipun yang lain yang meninggalkan Tuhan. Sekalipun keluarga kita mungkin yang lain berpaling dari Tuhan. Tetapkan hatimu untuk berharap kepada Tuhan. Karena pertolongan kita datang dari Tuhan. Doa satu orang melawan doa dari satu bangsa. Betapa luar biasa. Kalau kita banyak ini ya, dari Basilea Menteng, jemaat semua yang ikut doa, bayangkan. Kalau kita memiliki kekuatan di dalam doa, bertahan di dalam doa, maka kita akan mengalami kuasa yang dahsyat. Apa yang mayoritas lakukan, itu tidak berdampak apa-apa kepada kita. Karena kita tahu Allah yang melakukannya itu berdampak, justru doa-doa kita berdampak bagi bangsa ini, bagi kota ini. Percayalah, di dalam masa-masa seperti ini, doa kita tidak sia-sia yang kita datang kepada Tuhan. Karena kekuatan doa kita miliki untuk terus berdoa, Dan konsistensi di doa, tetap berdoa dengan percaya Tuhan lakukan sesuatu. Saudara, berapa lama kita sudah berdoa? Berapa lama saudara bergumul dan mengharapkan hasil dari doa?
Dan dalam persembunyiannya selama 3,5 tahun, Elia tidak berdiam diri. Dia berdoa menopang semua nubuatannya itu. Dan konsistensinya waktu doa itu Tuhan bilang di 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama dikatakan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi setelah sekian tahun lamanya, di tahun yang ketiga, Tuhan langsung menyuruh untuk menghadap Ahab kembali dan katakan bahwa akan turun hujan atas bumi. Tuhan akan menurunkan hujan. Konsistensi, pada saat dia mulai menyuruh bujangnya, suruh lihat. 1 kali, gak ada apa-apa. 2 kali, tidak ada apa-apa. Bujangnya sampai berkata, tidak ada awan. Nabi Elia tidak ada. Tapi Elia tidak stop. Dia konsisten di dalam doa. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali. Kemudian dia baru melihat di sini bahwa ternyata ada sekepal tangan itu di awan. Ya, awan terlihat di situ, bujangnya berkata. Dan betul, tidak lama kemudian hujan turun dengan lebatnya. Jadi kita melihat bahwa jangan menyerah, saudara. Berapa tahun kita sudah berdoa? Berapa lama kita sudah berdoa? Menantikan jawaban dari Tuhan. Jangan lemah. Kuatkan imanmu. Saya juga mau menguatkan iman saya. Kuatkan hati saya juga untuk konsisten di dalam doa. Tetap berdoa dengan percaya Tuhan lakukan sesuatu. Kita nggak bisa lihat. Keadaan mungkin belum berubah, tetapi Tuhan sedang mengubah keadaan hati kita, mengubah karakter kita. Kita memiliki daya tahan yang luar biasa, endurance, untuk menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan lagi membentuk kita menjadi anak-anak yang tidak cengeng, tapi anak-anak yang bertumbuh di dalam kedewasaan. Menantikan dengan penuh penantian, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu. Dan yang ketiga, keberanian doa. Kekuatan doa, konsistensi dalam doa, dan keberanian doa. Doa dengan berani, karena percaya anugerah Tuhan. Ibrani mengatakan, masuklah ke hadirat Allah dengan penuh keberanian. Saudara, kenapa kita berani untuk menghadap Tuhan? Kenapa kita saat kita melakukan sesuatu yang gak berkenan, kok kita berani-berani yang menghadap kepada Tuhan? Justru saat kita merasa diri kita kotor, merasa diri kita penuh dengan kesalahan, tidak ada tempat lain untuk kita dibasuh, tidak ada tempat lain untuk kita dipulihkan, selain kita menghadap Tuhan. Anugerahnya melimpah dalam hidup kita. Dan saat kita datang, Tuhan, aku berdosa, aku bersalah. Saudara, seperti pemungut cukai itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Jangan takut menghadap tahta hadirat Tuhan. Dengan penuh penyesalan, dengan penuh pengakuan, dengan penuh pertobatan kita datang, Tuhan, ampuni aku. Aku bersalah, Tuhan. Aku bersalah. Jadi kita melihat di sini bahwa mari kita datang kepada Tuhan dengan keberanian. Justru pada saat kita merasa kita lagi lemah, kita kok rasanya makin banyak kelemahan dan kesalahan yang kita buat, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Justru makin mendekat, kita datang, Tuhan, betapa aku lemah ya, ternyata aku gak kuat Tuhan, ternyata aku perlu Engkau, aku salah, aku sudah memutuskan tanpa bertanya kepadamu, Tuhan, ampuni aku. Anugerahnya tersedia bagi saudara dan saya. Justru datanglah, alami kuasa Tuhan, karena kita berani datang ke tahta Tuhan. Bukan dengan kebenaran kita, tapi ada kebenaran Kristus yang kita kenakan. Dan kita menghadap Bapa, kita mohon ampun, kita mohon anugerahnya, kita mohon Tuhan membasuh kembali kita, sehingga kita menjadi hati yang putih, bersih, hati yang pulih kembali di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Justru saat kita merasa seperti itu, nikmati penyucian yang dari Tuhan, nikmati kasih karunia Tuhan yang menghapuskan segala dosa dan kelemahan kita. Hari demi hari kita nikmati persekutuan yang intim dengan Bapa. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengerti, memahami setiap kelemahan kita. Dan kita melihat sama-sama saat ini, kutipan dari Gordon Fee mengatakan, doa adalah bukti bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Doa adalah bukti bahwa manusia menyadari kekurangan kelemahannya. Oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, justru di saat kita rasa lemah, di saat kita rasa kurang, gak bisa melakukan kehendak Tuhan, selalu, Tuhan, aku menyakiti hatimu, aku sudah menyakitimu dengan mengambil keputusanku sendiri, ego aku yang aku turuti. Justru disitulah
kita datang kepada Tuhan di dalam doa membangun hubungan intim. Kenapa? Karena di situ kita mau mengatakan, aku manusia yang tidak memiliki kekuatan. Aku lemah Tuhan, aku penuh dengan kekurangan. Dan bukti bahwa kita nggak bisa lagi mengandalkan diri sendiri. Tuhan, aku hanya mau mengandalkan Tuhan. Aku mau membangun hubungan dengan Tuhan. Karena aku menyadari aku tidak bisa terlepas dari kasih karunia Tuhan. Tidak bisa terlepas dari persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu doa bukan hanya sekedar kita meminta dan meminta. Tapi datang kepada Tuhan dengan kita mengucap syukur. Datang kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku mengasihi-Mu. Aku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Aku mau melakukan apa yang menjadi keinginan hatiku. Biar itu yang menjadi doa kita setiap hari. Kita datang kepada Tuhan dengan mengakui, Tuhan, aku gak bisa. Dengan kekuatanku sendiri aku gak bisa hidup. Dan aku datang kepadamu saat ini karena aku mengakui, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau, Yesus. Biar itu yang menjadi isi doa kita setiap hari. Menyatakan, Tuhan, aku gak bisa jauh. Aku takut kalau jauh daripadamu. Aku mau tetap dekat dengan Engkau. Karena di dalam Engkau saja ada ketenangan. Daud pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dan itu juga yang kita tahu persis. Kita alami persis di masa-masa seperti ini. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Hanya dekat dengan Allah. Maka saudara dan saya akan mengalami ketenangan, damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, seorang hamba Tuhan, Walter B. Knight mengatakan, we can pray, believe, and receive. Or we can pray, doubt, and without. Kita dapat berdoa, percaya, dan akhirnya kita menerima. Atau kita berdoa, tetap kita berdoa, tapi kita meragukan itu, dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita mulai berdoa, bukan doa dengan kekuatan kita, tetapi doa dengan kekuatan Roh Kudus yang menolong kita untuk tahu bagaimana caranya kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Mari saudara, saya ajak untuk kita ikut di dalam Sweet Hour of Prayer setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 pagi. Di situ kita menyatakan, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku perlu tuntunan Tuhan. Memulai hariku, aku perlu arahan dari Tuhan. Sangat singkat sekali. Doa pujian penyembahan mungkin hanya 15 menit dan kemudian dilanjutkan dengan 15 menit untuk firman Tuhan dan juga 15 menit untuk penutup di dalam doa syafaat. Jadi kita menikmati hidup kita akan penuh dengan hari-hari yang penuh menyenangkan. Kenapa? Karena kita mengalami kuasa di dalam doa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Datang kepada Tuhan dengan satu keyakinan. Dia baik, Dia menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau masuk di dalam doa impartasi yang Roh Kudus akan lakukan kepada kita semua. Dan kita menyatakan bahwa Roh Kudus hadir di tempat di mana saudara berada. Dia ada di tempat kita dan Dia siap melakukan segala perkara yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini ya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan
kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kembali katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Inilah yang menjadi keyakinan kami Tuhan, bahwa Roh-Mu yang kudus bekerja di antara kami semua ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu yang telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami perlu akan Engkau, kami perlu akan kuasa-Mu, kami perlu akan pribadi-Mu ya Roh Kudus. Mari nyatakan pribadi-Mu dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Engkau terus menyatakan Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Roh-Mu menjamah setiap kami satu persatu. Apapun yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, Engkau menjamah dengan kuasa yang ajaib, karena kuasa-Mu lebih besar dari segala apapun Tuhan. Engkau berada bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini jamah dengan kekuatan kuasa-Mu. Kuasa-Mu menjamah dengan ajaib Bapa. Yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang mulai lemah mendapatkan kekuatan yang baru ya Bapa. Yang mengalami jalan buntu, Engkau membuka jalan. Dan kami melihat anugerah-Mu saja Tuhan, karya-Mu saja yang bekerja dengan ajaib dalam kehidupan kami. Roh Kudus, nyatakan kehendak-Mu. Terus Tuhan, Engkau berbicara dalam setiap hati kami. Kalau ada pemikiran kami yang salah, kalau ada dosa-dosa yang kami simpan di dalam hati kami, pikiran kami, sucikan kami ya Yesus. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga kami kembali menjadi Tuhan hati yang putih, hati yang lembut, hati yang bersih di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai kami semua Tuhan, tidak terkecuali di antara kami, berapapun usia kami Tuhan. Kami percaya Engkau mau memakai kami dengan cara-Mu yang ajaib Bapa.
Dengan apa yang kami dapat lakukan, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Biar kami menggenapi setiap rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Rencana-Mu terwujud sempurna melalui kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau tetap berpaut kepada-Mu Roh Kudus. Kami mau tetap Tuhan tidak akan jauh dari hadirat-Mu. Kami akan terus mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati setiap hubungan-hubungan yang ada Tuhan. Banyak keluarga saat-saat ini mengalami masa-masa yang dingin, satu dengan yang lain tidak berkata-kata, tidak ada hubungan kasih di antara mereka. Jamah dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami masing-masing untuk kami belajar memberikan pengampunan. Belajar Tuhan untuk kami membawa sebagai pembawa damai di tengah-tengah keluarga kami. Satukan keluarga Basilea Tuhan. Satukan dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami tidak mau terjebak dengan pekerjaan iblis yang hendak menghancurkan pekerjaan daripada rumah tangga. Pekerjaan-Mu atas rumah tangga dari orang-orang umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mau patahkan segala siasat kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Kami tidak mau menuruti keinginan kedagingan kami Tuhan. Tidak mau mengikuti keegoisan kami Tuhan. Tapi kalau sedapatnya, kalau itu bergantung kepada kami Bapa, maka kami menjadi orang-orang yang membawa damai. Terima kasih Bapa. Terima kasih ada pemulihan hubungan di antara setiap anggota keluarga kami Tuhan. Ada pemulihan di dalam keuangan kami ya Bapa. Ada pemulihan di dalam kesehatan tubuh kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami percaya negara Indonesia juga ada di dalam tangan-Mu Bapa. Engkau mengasihi bangsa kami Yesus. Engkau mencintai bangsa kami ya Tuhan. Biar anugerah-Mu, anugerah keselamatan terjadi atas bangsa kami. Setiap suku, setiap kaum, setiap bahasa boleh mendengar nama Yesus, boleh mengenal Engkau Tuhan, dan keselamatan terjadi Bapa. Terbuka jalan di bangsa ini Bapa, di mana Injil boleh masuk dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Pakai kami gereja-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan akan tugas kami. Kami adalah terang. Kami adalah garam dunia Bapa. Engkau yang memampukan kami. Engkau yang menolong kami Tuhan, untuk kami melakukan setiap tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Gereja Basilea ada di dalam tangan-Mu. Kami serahkan gereja Basilea sepenuhnya ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Biar rancangan-Mu saja yang terjadi atas gereja Basilea. Basilea milik-Mu Tuhan. Engkau yang mencengkeram kami semua, para aktivis, full-timer, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kami boleh mempersembahkan segala sesuatunya, bukan untuk keakuan kami, bukan untuk menyenangkan diri kami Tuhan, tapi untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, biar apa yang kami lakukan pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu akan urapan-Mu, kami rindu akan berkat-berkat-Mu dilimpahkan atas kami. Kami perlu berkat-Mu Tuhan, karena setiap hari, setiap saat, kami tidak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Saat ini Bapa, kiranya Kau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih kepada kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada, kami siap menerimanya dengan iman kami kepada-Mu Tuhan. Mata kami tertuju kepada-Mu. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kita kepada Kristus yang ada di tengah-tengah kita, kepada Bapa yang sangat baik, kepada Allah Roh Kudus yang siap mengurapi kita pada pagi hari ini. Dan dengan iman kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita harapkan berkat Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah dengan iman segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kekuatan kuasa dan pengurapan Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai jalan-jalan kehidupan kita mulai saat ini sampai seumur hidup kita, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Semua yang sukacita menerima berkat ini sama-sama dengan iman kita katakan amin. Amin. Terpuji nama Tuhan.
Sampai berjumpa besok di dalam ibadah raya online ya. Kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Siapkan unsur-unsur yang diperlukan untuk kita sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan sampai jumpa lagi di dalam mungkin yang mengikuti shop ya, Sweet Hour of Prayer pada pagi hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi. Dan juga Sabtu kita berjumpa kembali jam 7 pagi di dalam acara Morning Prayer. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.